Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada subbab kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Silahkan disimak baik-baik ya. Tujuan dari pembelajaran ini yakni yang pertama menyebutkan letak Indonesia berdasarkan astronomisnya, dan yang kedua menyebutkan letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Yang ketiga menjelaskan pengaruh letak Indonesia berdasarkan aspek ekonominya, dan yang keempat menjelaskan pengaruh letak Indonesia terhadap aspek sosial dan budaya. Sebelum kita belajar mengenai letak dan luas Indonesia, kita akan terlebih dahulu yakni belajar tentang peta. Kira-kira sudah pada tahu nggak sih apa sih peta itu? Ya, peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, yang pertama komponen peta yakni judul peta. Judul sebuah peta yakni peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan juga yang lain-lain. Kalau contohnya di sekitar kita seperti contoh penggunaan lahan desa Menganti. Atau mungkin yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni contohnya judul peta Jawa Timur, peta Indonesia, peta dunia. Nah, sudah paham kan tentang judul peta? Selanjutnya yakni tentang skala. Skala merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah peta. Melalui pengamatan skala, kita dapat membayangkan luas wilayah ataupun jarak antara dua tempat atau yang lebih sesungguhnya di muka bumi ini. Selanjutnya yakni orientasi. Orientasi disebut juga dengan arah mata angin. Gunanya adalah untuk menunjukkan arah sehingga pengguna peta bisa menentukan arah saat membaca peta. Bisa kalian lihat berikut adalah contoh dari arah mata angin yang terdapat di berbagai peta. Selanjutnya yakni garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis astronomis dinyatakan dalam bentuk koordinat garis lintang dan juga garis bujur. Bisa dilihat pada gambarnya bahwa garis yang terdapat dalam gambar yakni garis bujur, garis lintang, dan juga garis khatulistiwa. Dilihat dengan baik-baik ya, agar kalian bisa membedakannya. Selanjutnya yakni lettering. Lettering adalah tata penulisan. Jadi peta juga memiliki aturan tersendiri yang membedakan objek-objek geografi yang ditampilkan pada peta. Contohnya saja penulisan Samudra Hindia, maka akan bercetak miring. Ada pula dengan penulisan judul yang lebih besar dari penulisan nama-nama provinsi maupun nama-nama lain yang terdapat di dalam peta. Selanjutnya yakni warna. Warna pada peta mempunyai peranan yang sangat penting karena menyimpan berbagai informasi berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambarkan di peta. Dan selanjutnya komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Dan legenda biasanya terdapat pada kotak keterangan yang berisi keterangan simbol-simbol yang digunakan pada peta tersebut. Sedangkan komponen yang kedelapan yakni simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Bisa dilihat pada gambar di simbol, yakni ini merupakan contoh-contoh simbol yang ada di peta. Komponen selanjutnya yakni garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Dan komponen ke-10 yakni sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber di sini sangat penting karena apa? Dengan
tulisan sumber dan juga tahun pembuatan peta, kita dapat mengetahui kapan peta tersebut dapat Sumber peta menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan akan akurat. Dan yang ke-11 yakni komponen terakhir peta yaitu insert. Insert digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Insert terdiri atas dua jenis, yaitu insert lokasi dan juga insert pembesaran. Insert lokasi memberikan gambar global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Jadi gimana? Tentunya sudah paham dong komponen-komponen yang ada di dalam peta. Berikut adalah gambar dari peta letak astronomis Indonesia. Kira-kira sudah pada tahu belum melalui peta ini berapa letak astronomis Indonesia? Sebelum kita membahas letak astronomis Indonesia lebih jauh, kita akan memahami terlebih dahulu, yakni definisi letak astronomis Indonesia. Astronomis adalah letak suatu tempat yang dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Untuk wilayah Indonesia, yakni garis astronomisnya terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Adapun definisi dari garis lintang, yakni garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis kail pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan di bumi. Garis lintang ini akan mempengaruhi yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, Indonesia beriklim tropis. Dan yang ketiga, di Indonesia ini kita akan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Sedangkan garis bujur akan berpengaruh terhadap yakni pembagian waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3, WIB, WITA, dan juga WIB, yakni waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim di Indonesia. Iklim sendiri merupakan kondisi cuaca rata-rata secara tahunan yang mencakup wilayah yang relatif luas. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia beriklim tropis yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Adapun ciri-cirinya yakni suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua yakni penguapan air laut cukup tinggi sehingga banyak terdapat awan. Sedangkan yang ketiga curah hujan tinggi dan lebih lama per tahunnya. Dan yang keempat karena curah hujan tinggi, tanah di wilayah iklim cukup subur. Tanah di wilayah iklim tropis cukup subur. Dan yang kelima mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Dan yang keenam memiliki 2 musim, yakni musim penghujan dan juga musim kemarau. Dan yang terakhir yakni tekanan udara cenderung rendah. Berikut adalah peta pembagian waktu di Indonesia. Bisa dilihat ya pada peta kali ini. Yang pertama yakni WIB, waktu Indonesia Barat. Selisih waktunya yakni 7 jam. Dan wilayahnya yakni Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Selanjutnya yaitu waktu Indonesia Tengah. Selisih waktunya yaitu 8 jam. Wilayahnya yaitu Bali, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi. Dan selanjutnya yaitu waktu Indonesia bagian timur. Selisih waktunya yaitu 9 jam. Wilayahnya yakni Papua dan juga Kepulauan Maluku. Selanjutnya kita akan membahas pada bab letak geografis Indonesia.
Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya. Oh ya, letak Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikut adalah peta letak geografis Indonesia yang terletak pada posisi silang. Kira-kira sudah pada tahu nggak sih keuntungannya Indonesia berada di posisi silang? Tentunya karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis ini, maka akan menguntungkan juga bagi Indonesia, baik di bidang politik, perdagangan, maupun perekonomian. Indonesia juga dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia. Jalur utama tersebut merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Di samping itu, terdapat rute pelayaran pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Selain di jalur utama, Indonesia juga dilalui oleh jalur pelayaran sekunder. Indonesia berada di benua Asia yang saat ini perkembangan ekonominya sangat cepat. Pernahkah kamu mendengar tentang kemajuan yang pesat dari daerah negara Jepang, Cina, Korea, dan Taiwan? Kemanakah mereka menjual produk-produknya? Jalur mana yang mereka gunakan untuk mengirim produknya? Dan lautan dan negara mana saja yang mereka lewati untuk mengirim barang-barang ke Australia, Eropa, Afrika, dan juga Asia Barat Daya? Amati peta jalur perhubungan dunia untuk menentukan negara-negara yang dilewati jalur perdagangan tersebut. Jika kamu perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan menggunakan jalur Selat Malaka untuk mengirimkan barang-barang ekspor ke berbagai wilayah di dunia seperti Afrika, Timur Tengah, dan juga Eropa. Demikian halnya dengan negara-negara Eropa yang menggunakan Selat Malaka untuk menyalurkan ekspornya ke berbagai negara di Asia. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan juga mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Berikut adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada slide kali ini, batas negara Indonesia sebelah utara yaitu Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Luas Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.485 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Pengaruh letak Indonesia terhadap aspek ekonomi bisa dilihat pada slide ini, yakni Indonesia diapit antara dua benua dan juga dua samudra yang membuat Indonesia sangat strategis sebab dilalui oleh jalur perdagangan internasional baik itu dari laut, darat maupun udara. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik. Pada kali ini, pada slide ini, yakni peta jalur perdagangan.
Adapun juga pengaruh letak Indonesia terhadap sosial budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalani interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan juga Kristen. Berikut adalah peta-peta persebaran budaya di Indonesia. Tentunya sangat beragam ya.